wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para alim, para kiai, para ustadz, para hadirin jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Masjid Besar Al-Azhar, seluruh pengurus taklim masjid, seluruh pengurus remaja masjid, dan seluruh anggotanya yang saya muliakan. Kita hidup di dunia ini punya musuh besar. Yang musuh ini merupakan musuh bebuyutan. Mulai belum ada di dunia manusia, ini sudah menjadi musuh, yaitu iblis. Dan repote kita kalah dengan iblis karena iblis bisa melihat kita tidak bisa melihat. Ini kekalahan kita. Dan yang paling berbahaya, ternyata iblis itu tidak bermain-main di wilayah maksiat saja. Ternyata iblis itu juga bermain-main di wilayah ibadah. Ini yang paling berbahaya. Sehingga banyak orang yang ahli ibadah terpeleset gara-gara godaan iblis ini. Maka monggo hati-hati, iblis itu makhluk halus, menggoda kita dengan cara yang halus, yang kadang-kadang kita tidak terasa. Banyak orang ahli ibadah mencela orang yang tidak ahli ibadah. Ini ranah main-mainnya iblis. Sing wis aktif sholat malam ngerasani wong sing turu bengi, padahal sing turu bengi itu ahli kerja, ngengoni dan mencari nafkah untuk keluarga, dan itu adalah merupakan ibadah. Sing sregep hadir di masjid ngerasani orang-orang sing durung mlebu masjid, padahal sing di jero masjid itu tidak tahu apa kegiatan orang-orang yang dirasani. Mungkin mereka sedang membagikan uang kepada fakir miskin. Wilayah-wilayah yang seperti ini yang dipermainkan oleh iblis. Mulane Kanjeng Rasul Muhammad SAW pun diingatkan oleh Allah. Makanya Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi, wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa qul, lan donga sampeyan Kanjeng Nabi. Ini untuk Kanjeng Nabi. Walaupun lafal ini juga untuk seluruh umatnya, dan itu yang paling penting karena Kanjeng Nabi tidak mungkin tergoda oleh iblis. Tapi khitab pertama kepada Kanjeng Nabi, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Disuruh berdoa Kanjeng Nabi, ya Allah Tuhanku, jagalah aku dari godaan-godaan setan
dan ya Tuhanku, jagalah aku dari setan ketika mereka menyerangku. Dan iblis ini selalu berusaha. Lek iso, iblis niku menggagalkan kita untuk melakukan ibadah. Lek iso, jok sholawatan, jok sholat, jok tahajud, ojo jamaah, jangan zikir, jangan istighosa. Lek iso, iblis itu menggagalkan kita supaya kita tidak melakukan ibadah, diarahkan untuk melakukan maksiat. Kalau itu sulit, maka iblis cari jalan lain. Apa? Mengganggu ibadah, supaya ibadah itu tidak ikhlas, supaya ibadah itu tidak murni, supaya ibadahnya membuat rasa bangga kepada dirinya untuk menjatuhkan orang lain, supaya ibadahnya menjadikan ujub di hatinya dan mencela orang-orang yang tidak melakukan ibadah. Caranya seperti itu. Jadi iblis itu selalu berusaha untuk kalau tidak bisa menggagalkan ibadah kita, maka iblis itu berusaha untuk merusak ibadah yang kita lakukan. Sebab iblis itu dendam kepada kita. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala menirukan ucapan iblis, qala rabbi bima alwaitani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis itu sudah disesatkan oleh Allah. Maka iblis berkata, ya Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, karena engkau telah mengeluarkanku dari surga, maka akan aku hiasi mereka manusia keturunan Adam di dunia ini, dan akan aku sesatkan pula seluruhnya, tidak pandang bulu. Bukan hanya yang bodoh, yang alim pun akan disesatkan oleh iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Lafal dalam Al-Quran mukhlasin berarti diikhlaskan, karena ikhlas atau tidak itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya yang ikhlas ini yang selamat dari gangguan setan. Walaupun banyak orang yang salah paham menghadapi godaan ini. Ada orang yang sholat duha di masjid sendirian, karena sholat duha itu waktunya jam 8, 9, 10, 11. Enak-enaknya orang mencari uang sendirian di masjid, kalau barengi roto-roto jam-jam sibuk, waktu itu di jalan raya atau di pasar, tegal, sawah, dan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi. Sholat duha banyak yang melupakan. Di tengah-tengah orang itu zikir setelah sholat duha, setelah berdoa, zikir, ada orang yang menarik orang itu sampai keluar halaman masjid. Kebetulan masjid itu masjid kuno, masjid yang sudah lama dan tidak pernah direnovasi. Ditarik keluar halaman. Tidak begitu lama setelah orang itu di luar, ditarik orang tadi itu, masjid itu roboh. Orang itu kemudian mengucap syukur, alhamdulillah. Di dalam hatinya ini ada sedikit kebanggaan. Awak diselametno kali pangeran, awak dikeluarkan dari masjid, akhirnya masjidnya roboh. Jadi rodo mikir-mikir, opo aku ini setengah wangi ya. Angen-angennya seperti itu. Akhirnya terus ditanya, karena tidak kenal, sampean sinten?
Kula kok mboten kenal. Kula jenengan kok purun nulung kula, mau mengeluarkan saya dari masjid. Kok umpamane sampean mboten nyeret kula keluar masjid, kula pun mati teng jero masjid niku. Sampean niku sinten kok apik sampean nulung kula? Mboten. Kula mboten nulung sampean. Lho, jenengan niku sinten? Kula niku iblis. Iblis menarik orang sholat duha ke halaman Masjid Robo. Loh, jenengan iblis kok apik nulung kula? Mboten nulung sampean kula. Loh, maksudnya nopo kula sampean tarik sampai keluar sampai akhirnya selamat dari reruntuhan masjid niku? Kula niku paling mboten seneng lek ana wong sing mati syahid. Kok umpamane sampean tetep di jero masjid, kerobohan masjid, sampean mati di mati api, mati syahid, langsung swarga. Kula mboten purun. Sampean kula tarik sik ana kesempatan nglakoni dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten iki paham nggih? Paham. Hati-hati, halus barabare iblis. Halus. Lek wong bodoh ngoten dapati direken kali iblis. Sing alim-alim niku lho, sing ahli ibadah niku lho munyer tok iblis. Lek sing bodoh gak usah diganggu wis padane maksiat. Sing alim-alim sing ahli ibadah niku lho buh wong iblis iki.